Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Ibu Andina Putri Herianti, STMSI, dan juga Ibu Rifatunisa, S.Food MSI, PhD. Perkenalkan, saya Aurelia Desnanda Revalina dengan NIM 23041200031 dari Prodi Ilmu Lingkungan yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian berjudul Kearifan Lokal Masyarakat Desa Peron dalam Budidaya Komoditi Kopi sebagai Strategi Adaptasi dan Mitigasi pada Perubahan Iklim. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah Indonesia menempati posisi ketiga sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil dan juga Vietnam, dikutip dari Goostats. Seperti yang kita tahu, kopi merupakan komoditas perkebunan dengan nilai ekonomi tinggi yang menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak petani di Indonesia. Namun, produksi kopi sangat sensitif terhadap perubahan iklim seperti peningkatan suhu, ketidakteraturan curah hujan, dan juga cuaca ekstrim. Nah, kondisi ini berdampak pada menurunnya produktivitas kopi, meningkatnya serangan hama dan juga penyakit, serta ketidakstabilan pendapatan petani. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana petani menyesuaikan praktik budidaya mereka agar tetap produktif dan berkelanjutan. Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra kopi robusta di Jawa Tengah, khususnya Kecamatan Limbangan. Dalam beberapa tahun terakhir, petani di sini mulai merasakan dampak perubahan iklim seperti rontoknya bunga kopi, meningkatnya penyakit karat daun, dan ketidakpastian musim tanam. Dan menariknya, mereka sudah menerapkan praktik budidaya berbasis kearifan lokal untuk merespons kondisi tersebut. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek teknis, produksi, dan juga ekonomi kopi. Sementara itu, kajian yang secara empiris menelaah peran kearifan lokal sebagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, khususnya perspektif petani, itu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat desa Penon dalam budidaya komoditas kopi robusta. Bagaimana respon petani secara sosial, ekologi, dan biofisik terhadap ancaman perubahan iklim. Dan yang terakhir, bagaimana peran kearifan lokal tersebut dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produktivitas kopi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kearifan lokal masyarakat desa Peron dalam budidaya kopi robusta. Yang kedua, menganalisis respon petani secara sosial, ekologi, dan biofisik terhadap ancaman perubahan iklim. Yang ketiga, menjelaskan peran kearifan lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap produktivitas kopi. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah menambah kajian ilmiah mengenai kearifan lokal dalam budidaya kopi. Yang kedua, memperkaya teori adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat lokal. Ketiga, menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan acuan bagi petani kopi dalam menerapkan kearifan lokal untuk menghadapi perubahan iklim. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pertanian kopi berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, mendukung pengelolaan budidaya kopi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di tingkat lokal. Penelitian ini didasarkan pada teori kearifan lokal yang merupakan pengetahuan, nilai, dan praktik pengembangan dalam masyarakat sebagai hasil interaksi jangka panjang dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya dalam menghadapi perubahan iklim. Dikutip dari Zahat tahun 2024. Tanaman kopi merupakan komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, terutama suhu dan juga curah hujan. Perubahan kondisi lingkungan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas kopi, menurut Sarvina et al. Tahun 2023. Perubahan itu adalah perubahan jangka panjang pada pola cuaca dan suhu yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia maupun faktor alam yang secara langsung menurunkan produktivitas serta meningkatkan serangan hama dan penyakit pada tanaman kopi. Yang terakhir, mitigasi dan adaptasi merupakan proses sosial ekologis yang saling melengkapi, di mana mitigasi berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi pada
penyesuaian sistem pertanian terhadap dampak perubahan iklim. Dikutip dari Wahyuni tahun 2020. Karena konsep dari penelitian ini menggambarkan hubungan antara kearifan lokal dengan kemampuan adaptasi dan mitigasi petani terhadap perubahan iklim. Kearifan lokal dipengaruhi oleh sumber daya alam, manusia, sosial, finansial, dan fisik yang selanjutnya menentukan respon petani serta produktivitas kopi. Dan penelitian ini dilakukan di Desa Peran, Kecamatan Libang, di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Lokasi dipilih secara propulsif karena merupakan sentra kopi robusta dengan kondisi agroklimat yang relevan untuk kajian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis ekonomi kearifan lokal. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai sumber data utama, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap praktik kearifan lokal. Populasi dalam penelitian ini adalah 611 petani kopi di Desa Porat. Jumlah sampel 86 responden ditentukan menggunakan rumus Lovin dengan teknik proportionate stratified random sampling berdasarkan pengalaman petani minimal 5 tahun. Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Variabel independennya merupakan sumber daya alam yang mencakup kualitas tanah, ketersediaan pohon penaung, pola curah hujan, dan keanekaragaman hayati. Kemudian sumber daya manusia yang mencakup teknik budidaya tradisional dan kapasitas adaptasi. Sumber daya finansial yang mencakup pendapatan dari kopi serta akses bantuan pemerintah. Selanjutnya sumber daya sosial yang merupakan keaktifan dalam kelompok tani. Dan yang terakhir sumber daya fisik yang mencakup infrastruktur lahan dan juga alat produksi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk mendapat variabel sumber daya alam dan juga sumber daya fisik, dan kuesioner untuk semua variabel sebagai data utama. Kemudian studi literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, laporan BPS, dan juga penelitian terdahulu. Ada juga wawancara dengan narasumber seperti perangkat desa, ketua kelompok tani, dan juga tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan luas tentang budidaya kopi. Dan yang terakhir adalah dokumentasi untuk variabel sumber daya alam dan sumber daya fisik serta untuk memperoleh bukti visual untuk beberapa temuan. Analisis data dilakukan dengan analisis scoring dengan memberikan skor setiap indikator populasi skala Likert 1 sampai 3 dengan kategori rendah hingga tinggi. Dengan kelas kapasitas dibagi menjadi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Kutip dari Aziz et al. Tahun 2021. Kemudian ada uji C-square untuk menguji hubungan signifikansi antara variabel independen dan juga dependen. Dilanjutkan dengan analisis Spearman untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antar variabel melalui koefisien korelasi berdasarkan perbedaan peringkat atau rank data. Dan yang terakhir, analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi, situasi, dan juga variabel penelitian sebagaimana adanya berdasarkan fakta di lapangan, khususnya di wilayah desa. Nah, sekian presentasi dari saya. Melalui penelitian ini, kearifan lokal diharapkan dapat dipahami tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai strategi adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim yang relevan dan berkelanjutan. Demikian pemaparan tugas ini. Saya siap menerima saran dan juga masukan dari Bu Andina dan Bu Rifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.